Selamat datang di Langit Hitam, tempat cerita-cerita misteri nyata selalu menemukan jalannya pulang. Malam ini, aku ingin mengajak kalian masuk ke sebuah peristiwa yang sampai sekarang masih membuat Pak Haris merinding tiap mengingatnya. Kisah ini bukan tentang hutan, bukan tentang kampung gaib, tapi tentang anak kecil yang beliau tolong di pinggir jalan. Anak kecil yang ternyata bukan manusia. Kita mulai langsung dari kejadian intinya. Malam itu, sekitar jam 10:30, hujan baru saja reda. Jalanan desa masih basah, lampu-lampu rumah redup, dan hanya suara serangga yang terdengar. Pak Haris baru pulang dari warung setelah membeli beberapa kebutuhan. Dalam perjalanan itulah, ia melihat sosok kecil berdiri di tepi jalan, tepat di bawah pohon nangka tua yang sudah lama dikenal angker oleh warga. Anak itu berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, bajunya putih, lusuh, dan menempel karena hujan. Rambutnya basah, dan ia tak memegang apa-apa. Saat motor Pak Haris mendekat, anak itu menengok perlahan, seolah menunggu seseorang datang menjemputnya. Pak Haris langsung mengerem. Hatinya tergerak. Ia punya anak seumuran itu. Wajar jika ia panik. "Nak, kamu kenapa sendirian di sini malam-malam begini?" tanyanya sambil mematikan mesin motor. Anak itu tidak menjawab, tapi ia menunjuk ke arah jalan kecil di samping kebun bambu. Jalan yang gelap dan jarang dilewati. Pak Haris mencoba mentersenyum. "Rumahmu di sana, kamu tersesat?" tanya beliau lembut. Anak itu menundukkan, lalu mengangguk pelan. Hatinya tergerak lagi. Ada dorongan dalam diri Pak Haris untuk menolong, meski suasana terasa janggal. Ia pun memutuskan untuk memulangkan anak itu. "Ayo naik, Bapak antar." Anak itu naik ke motor, duduk di belakang dengan diam. Tapi saat Pak Haris melihat pantulan bayangan dari kaca spion kecil di motor, dadanya langsung sesak. Anak itu tidak punya bayangan. Langsung berdiri bulu kuduknya, pandangannya mengabur sejenak. Ia menoleh pelan ke belakang memastikan, tapi anak itu hanya menatap ke arah jalan, dingin, tanpa ekspresi. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin karena lampu jalan redup, pikirnya. Tapi bahkan tubuhnya sendiri terlihat jelas bayangannya. Ia menelan ludah, menghidupkan motor, dan mulai bergerak pelan ke arah jalan setapak yang ditunjuk anak itu. Semakin jauh masuk, semakin gelap suasananya. Pohon-pohon bambu di kiri kanan berdesir, meski angin hampir tak ada. Suara malam berubah menjadi hening, seperti mereka memasuki wilayah lain. Pak Haris mulai merasakan sesuatu yang menekan dadanya, seperti ada puluhan mata memperhatikan dari balik rimbunan daun. Di tengah perjalanan, anak itu berbicara. Suara kecil, tapi jelas. "Bapak, jangan berhenti. Rumahku sudah dekat." Pak Haris merinding. Suaranya datar, seperti menghafal. Tapi ia berusaha tetap waras. "Baik, Nak. Tapi sebelum itu, sebut namamu dulu, biar kalau orang tuamu tanya." Anak itu diam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang berbeda, lebih berat, lebih tua, seolah bukan suara anak kecil. "Namaku tidak ada di desa ini, Pak." Motor langsung oleng. Jantung Pak Haris berdetak cepat. "Ini anak apa sebenarnya?" batinnya gemetar. Ia ingin menghentikan motor dan kabur, tapi kakinya seperti kaku. Bahkan ketika ia mencoba menoleh, tubuhnya tak bisa bergerak. Begitu memasuki tikungan terakhir, semuanya berubah. Jalan setapak itu tiba-tiba tampak terang, seperti ada lampu-lampu yang tidak pernah ada sebelumnya. Angin bertiup hangat, dan di depan mereka berdiri rumah-rumah kecil yang tampak asing,
rapi, bersih, penuh cahaya lembut keemasan. Sebuah desa yang tidak seharusnya ada di wilayah itu. Anak itu turun dari motor, tapi cara ia turun bukan seperti anak kecil biasa. Ia turun tanpa suara, kakinya bahkan tidak menimbulkan getaran sedikit pun. Lalu sebelum Pak Haris bisa bicara, dari salah satu rumah muncul sosok wanita berwajah sangat cantik. Cantik yang tidak wajar. Kulitnya pucat bersih, matanya dalam, rambutnya panjang terurai. Wanita itu menatap Pak Haris dengan senyum lembut namun asing. "Terima kasih sudah mengantarkan anak kami pulang." Dalam hitungan detik, Pak Haris tahu ia telah mengantarkan sesuatu yang bukan manusia, dan ia telah memasuki tempat yang bukan dunia manusia. Itulah awal dari semuanya. Dan setelah malam itu, hidup Pak Haris tidak pernah sama lagi. Setelah malam itu, hidup Pak Haris berubah selamanya. Ia pulang dalam keadaan gemetar, seluruh tubuhnya lemas seperti kehilangan darah. Motor yang ia kendarai bahkan hampir terjatuh berkali-kali karena tangannya tidak mampu menggenggam stang dengan benar. Setibanya di rumah, istrinya langsung panik melihat wajah suaminya yang sepucat kertas. "Bang, kenapa? Ada apa? Kenapa abang seperti habis lihat hantu?" tanya istrinya sambil memegang bahu Pak Haris. Pak Haris tidak langsung menjawab. Ia butuh waktu hampir 5 menit untuk sekedar menarik napas normal. Bahkan ketika ia mencoba bicara, suara yang keluar hanya getaran kecil. Aku antar anak kecil tadi, tapi..." Ia berhenti, memegang kepalanya. Seperti ada sesuatu yang menekan pikirannya, mencegah ia menceritakan semuanya secara utuh. Istrinya semakin bingung. Anak kecil siapa? Dari mana? Pak Haris menatap istrinya dengan mata merah. Aku rasa dia bukan anak manusia." Napas istrinya langsung tercekak. Suasana rumah yang tadinya normal berubah dingin. Malam itu, Pak Haris memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil memandangi pintu depan, seolah takut sesuatu akan masuk kapan saja. Saat jam mendekati pukul 2 pagi, suara ketukan pelan terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Sangat pelan, tetapi jelas. Pak Haris langsung berdiri. Istrinya, yang sudah tertidur, terbangun dan memandang suaminya dengan wajah ketakutan. "Bang, jangan buka." Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Namun kali ini, ada suara lain menyusul. Suara anak kecil. Suara yang sama dengan anak yang ia antar tadi malam. "Pak, saya lupa bilang terima kasih." Suara itu bergema lembut, terlalu lembut untuk manusia, terlalu datar, terlalu asing. Pak Haris mundur, tubuhnya gemetar hebat. Istrinya memegang tangannya erat, tapi suara itu tidak berhenti, justru semakin memohon. "Pak, buka pintunya." Pak Haris ingin berteriak, ingin kabur, tapi kakinya tak bisa bergerak, seolah suara itu memiliki kekuatan yang menahan tubuhnya. Dan suara itu kembali berkata, kali ini dengan nada yang membuat seluruh rumah terasa tenggelam dalam udara dingin. "Pak, ibu saya ingin bertemu." Itu yang membuat Pak Haris sadar. Jika ia buka pintu malam itu, ia tidak akan kembali sebagai manusia. Ia menggenggam tangan istrinya kuat-kuat. "Kita diam, jangan bergerak, jangan jawab apapun." Ketukan itu berubah menjadi gesekan, seperti ada tangan kecil yang menyisir kayu pintu, mencari celah masuk. Setelah hampir 5 menit penuh teror, semuanya berhenti. Suara itu hilang, keheningan kembali seperti semula. Tapi Pak Haris tidak tidur sampai matahari muncul. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu, apakah desa yang ia datangi semalam benar-benar ada. Ia mengajak seorang temannya, Juna, seorang pemuda yang hafal hampir semua sudut kampung. Mereka berjalan ke arah jalan setapak tempat anak itu mengarahkannya semalam. Saat tiba di lokasi, Juna mengerutkan kening. "Har, di sini nggak ada jalan, apalagi desa." Pak Haris menunjuk lantai tanah yang jelas-jelas pernah dilewatinya semalam. "Aku lewat sini, Jun. Jalan kecil tapi jelas arahnya. Ada rumah-rumah, ada cahaya." Juna memandangnya lama. "Har,
Pohon bambu ini sudah roboh dari 2 minggu lalu, nggak ada jalur bisa dilewati motor. Kamu yakin nggak salah lihat? Pak Haris mulai merasa pusing. Ia berjalan lebih dalam, menerobos rimbunan bambu dan semak. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin jelas jawabannya. Tidak ada jalan, tidak ada desa, tidak ada rumah berlampu keemasan. Yang ada hanya hutan lebat, gelap, dan sunyi. Pak Haris langsung lemas, kakinya bergetar parah. Ia duduk di tanah, memegangi kepalanya keras-keras. Tapi aku lihat dengan mata kepala sendiri, Jun. Aku antar anak itu sampai depan rumahnya. Juna mulai terlihat takut sekarang. Har, kalau yang kamu antar itu bukan manusia, berarti tempat yang kamu datangi tadi malam juga bukan desa manusia. Pak Haris menatap hutan di depannya, perlahan sadar. Ia telah masuk ke wilayah yang tidak boleh dimasuki manusia. Dan hal terburuknya adalah, ia sudah terlihat oleh mereka. Malam itu, ia mulai mendengar suara-suara lain di luar rumah. Suara langkah kecil, suara seseorang berlari memutari rumah, suara tawa tipis, kadang-kadang suara perempuan memanggil namanya. Dan puncaknya terjadi pada malam ketiga. Saat ia sedang memejamkan mata sambil menahan rasa takut, suara itu datang lagi. Lembut, dekat, tepat di jendela kamar. Pak, kami belum selesai. Pak Haris menoleh perlahan, jendela kamar perlahan terbuka, padahal sudah dikunci rapat, dan dari celah itu tampak sebuah tangan kecil. Telapak tangan anak kecil itu basah, dingin, pucat, mengetuk kaca dari dalam. Tok, tok, tok. Sambil berbisik, "Papa, ibu saya menunggu." Dan malam itu, Pak Haris sadar, ia tidak akan bisa kabur. Ia tidak akan bisa bersembunyi. Malam ketika tangan kecil itu muncul di balik jendela menjadi awal dari konflik yang sebenarnya. Selama 2 hari sebelumnya, Pak Haris hanya diganggu suara dan bayangan. Tapi malam ketiga, mereka akhirnya menunjukkan maksudnya. Tangan kecil itu mengetuk kaca perlahan, namun suaranya terdengar seperti mengetuk langsung ke dalam kepala Pak Haris. "Pak, jangan tutup jendelanya. Ibu saya ingin bicara." Pak Haris rasa lumpuh. Istrinya yang tertidur di sampingnya tiba-tiba menggeliat gelisah. Wajahnya pucat seolah sedang bermimpi buruk. Entah mengapa Pak Haris tahu kalau suara itu bukan hanya didengar olehnya, tapi juga menyusup ke mimpi istrinya. Hatinya langsung panik. Mereka tidak hanya mengejar dirinya, tapi keluarganya juga ikut terseret. Pak Haris menarik selimut, menutup jendela dengan cepat dan mundur ke belakang. Tetapi udara kamar berubah dingin, sangat dingin, sampai nafas terasa seperti es yang menusuk. Jendela yang sudah ia tutup rapat itu kembali bergerak, terbuka perlahan tanpa disentuh siapapun. Kali ini, yang muncul bukan tangan anak kecil, tapi wajah seorang perempuan. Wajah pucat, cantik, tidak seperti manusia. Terlalu sempurna, terlalu halus, dengan mata hitam yang tidak memiliki pantulan cahaya. Rambutnya panjang, basah, menempel di pipinya seperti baru keluar dari kabut. Ia tidak tersenyum, tidak marah, hanya menatap. Tapi tatapan itu seperti menembus sampai ke jiwa. Lalu ia bicara. Suaranya lirih, namun jelas. "Terima kasih sudah membantu anak saya. Sekarang, gantian saya meminta balasan." Pak Haris tidak mampu bersuara, tenggorokannya terkunci. Perempuan itu mengangkat wajah sedikit, menatapnya lebih tajam. "Kau sudah memasuki desa kami. Kau sudah mengantar anakku kembali. Itu artinya kau sudah menjadi bagian dari kami." Tubuh Pak Haris gemetar hebat. Saya cuma mau bantu, Bu. Saya tidak tahu kalau itu desa, bukan desa manusia." Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa lebih menakutkan daripada ancaman. "Justru karena ketidaktahuanmu, kau adalah pilihan yang tepat." Pak Haris menggeleng cepat.
Pilihan apa? Saya tidak mau ikut, saya sudah punya keluarga. Wajah perempuan itu berubah datar. Kau tidak mengerti balasan yang diminta dunia kami. Kau telah membawa anakku melewati batas antara dunia kami dan dunia manusia. Itu menimbulkan celah, dan celah itu harus ditutup. Pak Haris merasakan bulu kuduknya berdiri. Ditutup bagaimana? Perempuan itu menjawab tanpa ragu. Dengan menggantikan anak saya. Semua darah seakan hilang dari wajah Pak Haris. Ganti, apa? Maksudnya gantikan? Ia tidak boleh lagi bepergian ke dunia manusia. Jadi seseorang harus mengambil tempatnya. Seseorang yang sudah bersentuhan dengannya. Seseorang yang sudah melihat kami. Seseorang seperti kau. Pak Haris mundur hingga punggungnya menabrak lemari. Nafasnya terputus-putus, matanya panas menahan ketakutan. Ia berusaha berteriak membangunkan istrinya, tetapi mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara, hanya udara kosong yang keluar. Perempuan itu mendekat lebih jauh ke dalam kamar, padahal tubuhnya seolah masih berada di balik jendela. Tenang saja Haris, di dunia kami, kau tidak akan merasa lapar, tidak akan merasa tua, tidak akan merasa sakit. Kau akan tinggal bersama kami dan celah itu akan tertutup. Pak Haris memaksa diri berbicara meski tenggorokannya terasa dikunci. Tidak, saya manusia, saya tidak mau pergi, saya tidak mau ikut ke alam kalian. Tiba-tiba suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari jendela, melainkan dari pintu depan rumah. Tok, tok, tok. Lalu suara anak kecil terdengar lagi. Pak, kami nunggu. Perempuan itu menoleh sebentar. Mereka sudah siap menjemputmu. Pak Haris memejamkan mata, berdoa sekuat yang ia bisa. Tangannya meraih tangan istrinya, menggenggam erat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ia tahu satu hal. Jika pintu depan terbuka, semuanya selesai. Perempuan itu mendekat lebih jauh ke dalam kamar, padahal tubuhnya seolah masih berada di balik jendela. Jangan membuat semuanya jadi rumit, Haris. Kau sudah membawa anakku kembali, maka kau harus menggantikan posisinya. Pak Haris memaksa diri bangkit berdiri. Saya tidak terima, kalau perlu saya lari dari kampung ini. Perempuan itu tersenyum tipis kali ini, lebih menyeramkan. Kau tidak bisa lari, Haris. Dunia kami sudah mengenal aroma jiwamu. Tiba-tiba pintu depan bergetar keras. Tok, 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 tok. Pukulan kuat, tidak seperti tangan anak kecil lagi, seperti sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih marah. Perempuan itu menatapnya dengan mata hitam tanpa kedip. Waktunya tinggal sedikit, Haris. Pilihannya hanya dua. Ikut kami sebagai bagian, atau kami mengambilmu dengan paksa. Dan di sanalah inti konflik mulai dimulai. Pak Haris harus mencari cara untuk bertahan dari makhluk yang menuntut nyawanya sebagai balasan. Karena malam itu, bukan hanya jendelanya yang terbuka, tapi batas antara dunia manusia dan dunia bunian juga terbuka. Suara gedoran di pintu depan makin keras, tapi Pak Haris menyadari sesuatu yang aneh. Suara gedoran itu tidak sinkron dengan suara anak kecil yang memanggilnya. Seolah dua pihak berbeda sedang berada di luar rumah. Satu memanggil, satu mendobrak. Itu yang membuat bulu kuduk Pak Haris berdiri lebih tinggi lagi. Perempuan bunian itu memandang pintu seolah khawatir. Wajahnya berubah, bukan menjadi marah, tapi takut. Tidak seharusnya mereka datang, bisiknya. Pak Haris tertegun. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan makhluk halus pun bisa takut pada makhluk lain. Siapa yang datang? Tanya Pak Haris terbatas sambil mundur. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela, lalu menoleh seolah mendengar bisikan dari arah hutan. Kemudian, ia berkata pelan, Haris,
kau harus tinggalkan rumah sekarang. Itu tak masuk akal. Baru tadi ia memaksa Pak Haris ikut ke dunia mereka. Sekarang ia justru menyuruhnya kabur. Kenapa? Bukannya kau yang mau bawa saya? Perempuan itu menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ekspresi yang hampir seperti penyesalan. Kau tidak mengerti, anakku, dia seharusnya tidak boleh berinteraksi dengan manusia. Dia bukan sekedar anak, dia penjaga. Dan ketika kau membawanya melewati batas, itu melanggar aturan. Gedoran pintu makin keras. Bahunya bergetar, kayunya seperti hendak pecah. Tok, 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 tok. Perempuan itu menoleh cepat. Mereka datang untuk mengambilmu, bukan untuk menyeimbangkan celah, tapi untuk menghukummu. Pak Haris mundur. Hukum apa? Saya cuma nolong seorang anak. Dia bukan anak, jawab perempuan itu. Dia wujud penjaga pintu, penjaga batas. Dia mengambil bentuk anak karena itu bentuk yang paling disukai manusia. Perempuan itu mendekat, suaranya mengurun. Dan jika penjaga batas membawa seorang manusia masuk tanpa izin, hukumannya berat, bukan hanya untuk manusia itu, tapi juga untuk penjaganya. Pak Haris merasakan dada terkunci. Jadi, dia dalam bahaya karena saya. Perempuan itu mengangguk. Iya, dan mereka akan datang memperbaiki kesalahan itu dengan cara paling cepat, dengan mengambilmu dan menghapus jejaknya. Pintu depan berhenti digedor. Keheningan mendadak memenuhi rumah. Keheningan yang terasa lebih menyeramkan daripada suara apapun. Perempuan bunian itu terdiam, lalu tubuhnya meresap menjadi kabut tipis seperti lenyap di telan udara. Haris, jika kau ingin hidup, ikuti suara anak itu. Jangan ikuti suara apapun yang lain. Kabut itu hilang. Dan beberapa detik kemudian, suara langkah perlahan terdengar dari ruang tamu. Pelan, teratur, berat. Bukan langkah anak-anak. Pak Haris menahan napas. Ia menunduk, meraih tangan istrinya, lalu berbisik, "Bangun, kita harus pergi." Namun, istrinya seperti tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, napasnya pelan, seolah terperangkap dalam mimpi yang bukan mimpi manusia. Pak Haris menggoncang tubuhnya, tapi tidak ada respon. Tiba-tiba, "Pak, sini." Suara lembut itu terdengar dari luar jendela kamar. Suara anak kecil yang sama. Namun kali ini berbeda. Tidak manis, tidak memohon. Lebih seperti memanggil dengan izin. Pak Haris mendekati jendela perlahan. Di luar, berdiri sosok anak kecil itu. Pandangannya tidak lagi jenaka seperti malam pertama. Ia terlihat dewasa. Matanya lebih tajam, posturnya lebih tenang. "Ayo Pak, saya sudah dimarahi, tapi saya tidak mau Bapak dihukum." Pak Haris mengangkat istrinya, menggendongnya keluar kamar. "Kau bilang mereka mau ambil saya, kenapa kau bantu?" Anak itu menatap langit malam. "Karena saya yang membuat Bapak terlibat." "Tapi mereka itu siapa?" Anak itu menatap kembali Pak Haris. "Bukan bunian. Mereka lebih tua dari bunian, lebih tua dari manusia. Mereka penjaga aturan yang bahkan ibu saya tak bisa lawan." Pak Haris terdiam. Sesuatu di hutan bergerak sangat cepat. Daun-daun bergetar tanpa angin. Udara berubah berat. Anak itu menggenggam tangan Pak Haris. "Cepat, mereka sudah melihat Bapak." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Haris sadar. Ia tidak hanya berurusan dengan bunian. Ia berurusan dengan makhluk yang bahkan kaum bunian pun takut padanya.
Pak Haris mengikuti anak itu masuk ke gelapnya malam. Istrinya masih dalam gendongan. Wajahnya pucat seperti hilang kesadarannya di tempat yang tak mampu dijangkau manusia. Angin malam terasa aneh, tidak dingin, tidak hangat, seperti tidak berasal dari bumi. Anak itu berjalan cepat menuju sisi hutan yang tampak biasa, tapi saat mereka semakin dekat, udara mulai bergoyang, seperti ada lapisan tak terlihat yang memisahkan dunia nyata dan sesuatu yang lain. "Masuk sini, Pak," kata anak itu. Pak Haris menelan ludah. "Ini gerbang itu." Anak itu menggeleng. "Bukan, ini bukan gerbang dunia kami. Ini tempat yang tidak disukai kedua dunia. Tempat yang tertutup bagi penjaga aturan, tapi juga tidak nyaman bagi bunian. Hanya bisa dibuka oleh orang yang pernah dibimbing penjaga batas seperti Bapak." Tiba-tiba, terdengar suara seperti deritan tulang besar dari balik pepohonan. Pak Haris merinding, kaki-kakinya hampir goyah. "Cepat, Pak!" Anak itu memaksa mendorong tubuh Pak Haris memasuki celah bergetar itu. Begitu Pak Haris melangkah masuk, dunianya berubah. Hutan di belakangnya lenyap. Rumahnya lenyap. Malam berubah menjadi ruang sunyi yang tidak berbentuk. Tanah di bawah kaki seperti debu, tapi ia tidak tenggelam. Langit di atasnya seperti kabut bening tanpa bulan, tanpa bintang. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi, seolah suara pun enggan tinggal. Anak itu berdiri di sampingnya. Ini tempat di antara dua dunia, tempat untuk menunggu hingga mereka pergi. Pak Haris memeluk istrinya erat-erat, memastikan napasnya masih ada. "Berapa lama kita harus di sini?" "Tidak lama, tapi juga tidak sebentar. Waktu di sini berbeda, bisa 5 menit, bisa 5 jam. Ia menatap mata Pak Haris lekat-lekat. "Kalau terlalu lama, Bapak bisa mulai lupa arah pulang." Pak Haris gemetar. "Kau sebenarnya apa?" Anak itu menyihir tersenyum kecil, senyum yang tidak kekanak-kanakan, tapi juga bukan dewasa. "Saya berlahir dari batas, bukan manusia, bukan bunian. Tugas saya menjaga garis yang tidak boleh dilewati. Tapi saya sudah terlalu penasaran dengan dunia manusia." Ia menunduk, dan itu kesalahan. Pak Haris menghela napas berat. "Lalu, saya harus bagaimana?" "Sederhana," jawab anak itu. "Tunggu sampai mereka kembali ke tempat asal, lalu pulanglah. Tapi ada konsekuensi." Pak Haris menegakkan tubuh. "Konsekuensi apa lagi?" "Setelah malam ini, Bapak tidak boleh lagi memikirkan kami, tidak boleh mencari, tidak boleh membahas, tidak boleh menceritakan pada siapapun. Bahkan memikirkan jalan tempat pertama kali Bapak bertemu saya pun tidak boleh." Ia menatap jauh, seolah melihat sesuatu di luar batas tempat itu. Karena jika Bapak mengingatnya terlalu lama, tempat itu akan memanggil Bapak kembali. Pak Haris menelan ludah berat. "Bagaimana kalau saya tidak sengaja ingat?" Anak itu tersenyum tipis. "Tidak ada yang tidak sengaja soal batas." Sunyi kembali menyelimuti mereka. Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar suara berat tadi, tapi kini semakin menjauh. Suara dentuman, geraman besar, dan akhirnya hening total. Anak itu mengangkat kepalanya. Mereka sudah pergi. Pak Haris menghela napas lega. Kakinya lemas, hampir jatuh berlutut. "Jadi, saya bisa pulang?" Anak itu mengangguk. "Saya bantu buka jalannya." Ia menggesekkan telapak tangan ke udara. Lapisan tembus pandang perlahan terbuka, menyingkap kembali hutan yang tadi mereka tinggalkan. Suasana sangat sepi, seperti dunia kembali pada ritme normalnya. Pak Haris melangkah ke arah celah itu. Namun anak itu memanggilnya. "Pak." Pak Haris menoleh. "Terima kasih sudah bantu saya waktu itu. Saya tidak bisa kembali menjadi penjaga seperti sebelumnya, tapi saya senang pernah mengenal dunia Bapak."
Pak Haris tersentuh, tapi juga sedih. Kau harus bagaimana sekarang? Anak itu tersenyum lembut. Saya akan hilang dari batas. Itu hukuman dan kebebasan sekaligus. Ia menambahkan pelan, jangan pernah cari saya lagi. Kemudian anak itu mundur, perlahan memudar seperti kabut yang tertiup angin. Pak Haris menunduk hormat, lalu menggendong istrinya melewati celah itu. Begitu kakinya menyentuh tanah dunia manusia kembali, celah itu menutup seketika, tanpa suara, tanpa cahaya. Malam kembali normal, hanya suara jangkrik, hanya angin lewat. Istrinya terbangun pelan-pelan, lemah namun sadar. Mas, kita di mana? Pak Haris memeluk istrinya erat. Tidak apa-apa, kita sudah pulang. Mereka berjalan pulang ke rumah tanpa menoleh ke belakang. Dan sejak malam itu, Pak Haris memegang satu janji. Tidak pernah mencari, menyebut atau mengingat jalan tempat pertama kali ia menolong anak itu. Karena ia tahu, jika ia melanggar, dunia batas itu akan terbuka lagi. Dan kali ini, mungkin tidak akan ada yang menolongnya dari sisi lain.